Kabupaten Serang merupakan daerah tertua yang berdiri jauh sebelum adanya Provinsi Banten. Kabupaten Serang dahulunya merupakan salah satu kabupaten yang berada di bawah naungan Provinsi Jawa Barat. Namun kemudian berpisah setelah Banten dikukuhkan sebagai provinsi pada 4 Oktober 2000. Pada 8 Oktober 2021 ini, Kabupaten Serang genap berusia 495 tahun. Di usia yang sangat matang ini, Kabupaten Serang dipimpin oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Hasanah, dan Wakil Bupati Panji Tirtayasa. Keberhasilan kepemimpinan Tatu dan Panji dalam melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Serang tersebut tak lepas dari peran serta para wakil rakyat yang telah mengawal kepemimpinan keduanya, terutama anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2019-2024. Di bawah pimpinan Ketua DPRD Bahrul Ulum. Lantas sejauh manakah eksistensi para anggota DPRD Kabupaten Serang periode ini dalam pembangunan Kabupaten Serang? Apa saja program unggulan dan permasalahan yang dihadapi? Dan bagaimana strategi mereka mengatasi permasalahan tersebut? Dan seperti apakah harmonisasi dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif? Pemirsa, semua itu kita bahas bersama para pimpinan DPRD Kabupaten Serang. Dan kita rangkum dalam liputan khusus Spesial HUT Kabupaten Serang. Eksistensi DPRD Kabupaten Serang periode 2019-2024 dalam pembangunan. Mari kita saksikan liputannya. 50 anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2019-2024 merupakan orang-orang pilihan rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Mereka mengemban misi menyampaikan suara rakyat untuk memajukan Kabupaten Serang. Lantas, bagaimana eksistensi mereka di dalam proses pembangunan Kabupaten Serang? Nah, memang dalam DPRD ini kita dibagi 4 komisi yang ini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini saya selaku Ketua DPRD pendamping di Komisi 1 ada beberapa yang menjadi sebuah hal positif bagi kami, di mana ketika ada persoalan-persoalan Komisi 1 secara khusus dan umumnya anggota DPRD Kabupaten Serang ini melakukan upaya dan langkah-langkah persuasif yang kemudian ini menjadi sebuah sarana bagi DPRD untuk berkolaborasi aktif, dan alhamdulillah selama ini kolaborasi aktif antara legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik. Eksistensinya untuk DPRD di tahun 2019 ini kita sudah melakukan banyak tugas tupoksi DPRD itu sendiri, seperti pengawasan, legislasi, dan budgeting. Kita sudah lakukan. DPRD Kabupaten Serang ya, periode 2019-2024 kami ya sudah melaksanakan tugas ya hampir 2 tahun, sudah 2 tahun melaksanakan tugas di DPRD ini, dan tentunya sebagai tupoksi dari DPRD 3 tugas dan fungsi ya sebagai anggota DPRD itu adalah tugas pertama pengawasan, yang keduanya adalah budgeting ya, tugas anggaran, kemudian juga yang ketiga tugas legislasi. Sesuai dengan tugas fungsi kita sebagai anggota DPRD, tentunya yang utama adalah tugas penganggaran ya sebagai dewan, tugas pengawasan, dan juga membuat perda dan peraturan daerah. Nah, itu yang utama.
Sejak dilantik tahun 2019, para anggota DPRD Kabupaten Serang sudah melaksanakan berbagai program yang menunjang pembangunan Kabupaten Serang. Baik yang dilaksanakan meneruskan program para wakil rakyat periode sebelumnya, maupun program yang baru dirancang pasca pelantikan mereka. Seperti apa program unggulan yang sudah dilaksanakan saat ini? Ya, kalau ngelihat dari tupoksinya ya kita bicara 3 pokok fungsi tadi, anggaran, legislasi, dan pengawasan. Pertama dari sisi anggaran, kolaborasi dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan, pembahasan, dan nota kesepakatan ketika melakukan pembahasan anggaran, baik anggaran murni ataupun anggaran perubahan, ini menjadi sesuatu kolaborasi yang alhamdulillah berjalan dengan baik, sehingga tidak pernah ada persoalan pada saat proses penyusunan, perumusan, pembahasan, dan nota kesepakatan dalam proses penetapan APBD baik murni ataupun perubahan di Kabupaten Serang. Nah, saya harap kemudian kolaborasi yang baik ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan. Ini dari sisi anggaran. Di tahun 2021 ini pembangunan jalan Kabupaten Serang yang panjangnya kurang lebih sekitar 600 km, nah itu bisa dapat diselesaikan. DPRD Kabupaten Serang ya, DPRD Kabupaten Serang ya tentu ya mengacu dengan 3 tugas dan fungsi yang tadi ya, kita terus melakukan pengawasan Bu, pengawasan dengan pemerintah daerah begitu ya, baik itu mengevaluasi, kemudian melihat ya hasil kinerjanya pemerintah daerah seperti apa untuk memberikan masukan-masukan ya kepada pemerintah daerah untuk ya terus meningkatkan kinerjanya. Program unggulannya yang kita sekarang dorong itu tentang perubahan perizinan tertentu yang nanti di 2002 itu kita bisa pakai perda itu, khususnya perda tentang IMTA dan perda tentang IMB yang di situ sudah ada pencabutan di Undang-Undang Cipta Kerja, itu sudah di 0% kan. Akhirnya kita mencari regulasi supaya pendapatan di Kabupaten Serang ini tidak hilang. Ya, kita munculkanlah di perubahan ada perizinan tertentu yang sekarang masih dipansuskan ya, belum beres sih gitu. Mudah-mudahan di 3 bulan ini kita bisa menyelesaikan perubahan pada perizinan tertentu itu. Ya, program unggulan yang kita laksanakan sekarang ini ya terkait masalah infrastruktur jalan, pembangunan itu. Terus kalau misal terkait kebetulan saya Wakil Ketua 3 ya, sebagai koordinator Komisi 2 itu terkait masalah pendidikan unggulannya ya, kesehatan diantaranya seperti itu. Nah, kalau kesehatan seperti yang sekarang ini, karena kebetulan kesehatan adalah merupakan salah satu prioritas kita ya, apalagi sekarang lagi musim pandemi ya di Kabupaten Serang atau Indonesia umumnya. Nah, ini kita prioritaskan untuk kesehatan itu terkait masalah untuk sosialisasi untuk ke masyarakat terkait pencegahan COVID-19, dan juga sekarang kita prioritaskan juga ini untuk sosialisasi terkait vaksinasi ya, vaksinasi 1, 2 ya, karena di Kabupaten Serang ini kebetulan belum mencapai 70%.
Melaksanakan program kegiatan di Kabupaten Serang tidaklah semudah yang dibayangkan. Berbagai permasalahan harus dihadapi para anggota DPRD Kabupaten Serang untuk menyelesaikannya. Mereka juga harus menerapkan strategi khusus agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Bahkan tidak sedikit program yang telah direncanakan hingga kini masih lamban proses pelaksanaannya. Salah satu contoh misalnya, kita hari ini masih berjibaku dengan persoalan lingkungan hidup terkait sampah yang berserak di mana-mana misalnya. Persoalannya adalah yang pertama, karena Kabupaten Serang tidak memiliki tempat pembuangan akhir. Yang hari ini kita masih mengikut atau membuang ke TPSA Cilowong yang sekarang adalah milik Kota Serang. Ya tentu ya Kabupaten Serang ini kan ya daerah yang cukup luas ya, yang cukup luas. Nah, yang tentu yang menjadi ya kendala itu ya secara geografis ya. Tadi daerah yang ya luar biasa, 326 desa, 29 kecamatan. Nah, ini tentu perlu personil ya. Kadang-kadang persoalan-persoalan yang pengawasan industri misalnya gitu ya, tenaga pengawasnya masih kurang ya, misalnya gitu ya, dan masih banyak hal lagi. Kalau permasalahan khususnya di bawah naungan Komisi 3 ya Bu ya, itu banyak Bu. Pertama tentang aset di Kabupaten Serang ini hampir banyak aset yang belum tersertifikasi, baru hanya 30%, dari 100% baru 30% Bu, yang akhirnya itu menimbulkan konflik dengan masyarakat. Kalau dari pemerintah daerah itu ya, untuk kesehatan ini, kita selama pandemi ini setiap kegiatan program yang ada untuk pembangunan Kabupaten Serang ini diprioritaskan untuk kesehatan ya, dinas kesehatan, terutama untuk fasilitas masalah COVID ya. Menjadi wakil rakyat tidak hanya bertugas melaksanakan program kegiatan yang dilakukan langsung di lapangan saja. Mereka juga harus menyumbangkan pikiran, mengawal atau bahkan mengusulkan peraturan daerah yang bisa diterapkan di dalam tatanan hidup masyarakat juga. Untuk para anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2019-2024 ini, apa saja perda yang telah mereka golkan dan sejauh mana pengaruh perda tersebut dalam mengatasi permasalahan di masyarakat? Ya, pertama khusus di tahun 2021 misalnya, di setiap masa sidang itu pasti ada 2 atau 4 raperda yang kita susun dan kita putuskan. Di masa sidang yang ketiga yang lalu misalnya, dan masa sidang pertama hari ini, kita melakukan pembahasan dan keputusan bersama terkait raperda tentang APBD baik murni ataupun perubahan. Nah, di luar itu, di masa sidang yang lalu kita sudah memutuskan pertama tentang raperda AKI AKB. Kemudian kita juga sudah menyusun tentang perda penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kita sedang menyelesaikan perda tentang penataan wilayah kumuh. Kita juga sudah menyelesaikan perda tentang desa. Dan insya Allah ke depan yang akan kita lakukan adalah penyusunan dan pembahasan bersama perda tentang izin tertentu dan perda tentang kabupaten layak anak. Kita sudah membuat belasan perda ya, belasan perda. Nah, kenapa perda ini menjadi perda prioritas? Karena ada pendapatan yang nanti akan hilang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita tentang pencabutan IMB dan
izin orang IMTA, masukan orang asing ya Bu ya. Artinya kita memang cuma hanya perpanjangan gitu. Tapi di situ ada pendapatan yang sangat fantastis Bu. Kalau perda ini kita tidak dorong, itu kita di 2022 itu kehilangan hampir kisaran belasan miliar. Nah, kemudian juga ada perda tentang penanganan permukiman kumuh gitu ya. Jadi ini menargetkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Serang ini ya bagaimana agar terbebas dari permukiman kumuh gitu. Udah berapa, 16 kalau nggak salah kan, karena banyak ada yang dihapus. Nah sekarang juga malah ditambah lagi, ada kan 2 perda tentang perizinan tertentu ya, dan juga Kabupaten Serang layak anak sekarang ini kan yang sedang kita bahas sekarang. Dalam melaksanakan program kegiatan, DPRD Kabupaten Serang sebagai legislatif tidak lepas dari program yang ada di pemerintah Kabupaten Serang sebagai eksekutif. Lantas bagaimana harmonisasi sinergitas keduanya? Ya, alhamdulillah sampai hari ini antara DPRD dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang, antara eksekutif dan legislatif, hubungannya kita sangat baik, hubungannya sangat harmonis. Kalau kita selama ini ya kita baik-baik aja Bu. Artinya kita saling mendukung, kita saling memberikan saran, saling memotivasi, itu saja. Jadi tentunya antara anggota DPRD atau pimpinan DPRD dan eksekutif atau pemerintah daerah itu harus bersinergi, gitu. Harus kerjasama. Lalu bagaimana pengaturan semua kegiatan anggota DPRD Kabupaten Serang di belakang layar? Apakah ada kendala dalam memfasilitasi anggota dewan tersebut? Bagaimana tingkat kesulitan mereka dalam mengatasi permasalahan pengaturan kegiatan para anggota DPRD pada masa pandemi ini? Sekretaris DPRD dan para stafnya lah yang mengatur semua kegiatan mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas Sekwan gitu kan, yaitu untuk memfasilitasi seluruh kegiatan dewan yang ada di Kabupaten Serang. Yaitu kita jumlah anggota dewan di kita kan maksimal, yaitu ada 50 anggota termasuk ketua, yang mana fungsi sekretariat dalam memfasilitasi kegiatan anggota dewan, kita pertama memfasilitasi tentang program kerja anggota dewan seperti apa, kegiatannya apa saja, misalkan legislasi gitu kan, budget dan juga pengawasan. Itu keseluruhan kita fasilitasi anggota dewan dalam membuat program kerja. Nah, program kerja ini kita nanti tuangkan, kita rapatkan di Banmus, Badan Musyawarah Anggota Dewan. Di sana Sekwan selaku sekretaris di Badan Musyawarah itu. Di sana nanti muncul kegiatan per tahun. Ada beberapa kegiatan anggota dewan. Misalkan rapat pembahasan raperda, rapat paripurna, kunjungan kerja, pengawasan, dan lain sebagainya. Itu banyak dalam 1 tahun itu. Pada saat program kerja itu oleh kita dibuat, maka pada saat itu kita sekretaris dewan wajib untuk memfasilitasi anggota dewan di setiap kegiatan yang sudah terprogram di Banmus itu.
badan musyawarah anggota dewan itu. Tidak terasa saat ini para anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2019-2024 sudah 2 tahun menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Apakah saran dan harapan mereka di hari jadi Kabupaten Serang ke-495 ini? Pertama, harapannya adalah pembangunan Puspemka semoga segera terwujud. Penyelesaian infrastruktur jalan selesai di waktu yang dekat. Persoalan-persoalan tentang kesejahteraan sosial, persoalan-persoalan tentang pendidikan, persoalan-persoalan tentang lingkungan hidup, semoga ini bisa tertangani dengan baik karena usia 495 ini bukan usia yang sedikit. Ya, dengan penuh kesabaran, dan kita harus tetap optimis bahwa Kabupaten Serang ke depan insya Allah akan lebih maju, ya, lebih baik, ya, dan masyarakatnya akan lebih sejahtera. Nah, makanya kita ini mudah-mudahan ke depan bisa mengatasi permasalahan sampah. Walaupun kita dengan adanya COVID ini kan kita dibatasi ya Bu ya. Adanya refocusing setiap OPD kan terkena refocusing yang mereka membingungkan untuk memikirkan solusi masalah penanganan terkait kendala masing-masing di OPD gitu. Ya, harapan saya sebagai wakil rakyat Kabupaten Serang, ya semoga pemerintah Kabupaten Serang bersama program-programnya bisa dalam periode ini ya bisa terrealisasi semua ya program-programnya, sehingga harapan masyarakat tidak kecewa gitu dengan program-program yang belum terrealisasi. Ya, harapan kita kan mudah-mudahan dengan usia kabupaten yang sudah tua ya, kalau ratusan kan sudah tua ya, bukan tua-tua lagi. Udah sangat tua. Jadi harapan saya ke depan Kabupaten Serang harus lebih maju lagi, termasuk anggota dewan harus makin cerdas itu kan, harus paham tentang situasi dan kondisi masyarakat seperti ini. Ya, harus mendorong masyarakat untuk bisa maju dan juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita dalam liputan khusus. Semoga apa yang dilakukan para wakil rakyat bisa membuat kemajuan dan kesejahteraan dalam proses pembangunan Kabupaten Serang.